Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG Guru Kelas MI Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Kinana, Guru Kelas 4 di MINW Kalijaga, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG Guru Kelas MI BIT 1 Kementerian Agama tahun 2025 yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460101729 yang pada saat ini mengikuti uji kinerja dengan membuat video reel pembelajaran di dalam kelas. Insya Allah pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran kelas Pasif B di kelas 4 Mapel IPAS dengan materi kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Apik maju ke depan. Mari kita sama-sama berdoa. Nas'aluka bika an tusolliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain wa antu amirana datal watani wa nahdatal banati bipuru'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfiralana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta rabbana atina Fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nah, selanjutnya pada hari ini ada yang tidak masuk enggak? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa juga? Ya, Pak Del dia kenapa Pak Del? Sakit. Kalau Pak Eros? Iya. Kalau Rahman? Anda izin ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa juga kita bernyanyi ya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Boleh berdiri semuanya? Sudah siap? Siap. Tangannya di mana? Oke. Ya, siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
kasih ya. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, kita Ibu Guru akan mengadakan apersepsi dulu ya. Yang kemarin pembelajaran yang sudah kita pelajari yang kemarin adalah nilai dan jenis uang. Masih ingat? Iya. Nah, yang Ibu Guru pegang ini apa, Nana? Uang. Uang ya? Uang atau jajan? Uang ya. Nah, nilainya yang ini berapa? 100.000. Kalau yang ini berapa? Yang ini 20.000 rupiah. Nah, ada berapa jenis uang? 3. Ada 3. Coba sebutkan, Najwa. Terus? Iya, terus? Iya. Ada yang bisa ngelengkapi? Angkat tangannya. Coba Apik. Apik, ada berapa jenis uang? 3. Sebutkan. Terus? Terus? Aku? Iya, itu ada 3 jenis uang ya. Nah, kemudian alat pembayaran yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi berapa? Angkat tangan, angkat tangan. Coba, yuk. Berapa, Humaira? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2, sebutkan. Yang kedua, tunai ya. Nah, kira-kira jika Ibu Guru sajikan gambar seperti ini, apa materi kita hari ini? Tentang apa? Pintar, tentang jual beli. Nah, materi kita hari ini adalah kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasikan aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Peserta didik dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan jual beli ya. Itu yang akan kita bahas pada kali ini ya. Nah, anak-anakku masih semangat? Masih semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anakku, kegiatan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat beragam. Ada yang bekerja di sawah, di mana juga? Di ladang. Ada di mana? Berjualan di pasar, kemudian bekerja di kantor, bekerja di pabrik, ya, maupun pengemudi kendaraan. Nah, semua bentuk kegiatan itu dapat dikelompokkan menjadi berapa? 3. Menjadi 3, yaitu Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan produksi, apa itu kegiatan produksi? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Kegiatan produksi itu apa? Belum pernah. Iya, kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Itu dinamakan dengan apa? Kegiatan produksi. Nah, contoh kegiatan produksi itu antara lain apa? Pabrik, sepatu, Apa juga? Perajin anyaman. Dan juga di sini kita banyak mengenal penjahit pakaian. Tahu penjahit pakaian? Iya, penjahit pakaian itu juga termasuk kegiatan produksi. Apa juga? Dan produksi itu tidak hanya memproduksi barang saja, akan tetapi juga jasa. Yang mana contohnya? Guru. Yang kedua?
penerjemah. Yang ketiga, yang keempat, jaksa. Nah, itu adalah contoh dari produksi jasa. Paham? Paham. Yang tadi contoh yang tidak jasa apa? Apa aja? Yang bekerja di sawah itu namanya apa? Iya, itu jenis kegiatan produksi juga ya. Iya. Nah, selanjutnya orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut adalah produsen. Proses kegiatan produksi ini memiliki 3 tahapan ya. Yang pertama dari proses bahan mentah dulu ya. Bahan mentah dulu, kemudian bahan setengah jadi ya. Kemudian barang jadi yang siap untuk kita makan. Nah, barang yang setengah mentah itu diolah oleh siapa? PT. Yang produksi atau produsen tadi ya. Kemudian yang setengah mentah itu didistribusikan atau dijual ya, seperti Kutim atau di sekolah kita ada ibu kantin ya. Itu adalah dia termasuk pekerjaannya distribusi. Kemudian yang ketiga, kalian yang memakannya itu apa namanya? Konsumsi. Kalian yang membeli lalu memakannya, atau kalian membeli buku, pensil di koperasi sekolah, kemudian kalian pakai, itu juga namanya konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Kegiatan penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen orang yang melakukan. Nah, kegiatan penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen itu dinamakan dengan distribusi. Orang yang melakukannya itu dinamakan distributor. Misal seperti yang tadi ya, ada Kutim yang berjualan di situ, di toko depan situ, ada Nur ya, ada di ibu kantin kita, ada Ibu Salah di koperasi. Mereka semua itu adalah pelaku, contoh dari pelaku distribusi gitu ya. Paham? Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Coba Pian, sendiri Pian. Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, contohnya kita membeli tahu di pasar. Ya, coba Eca. Apa itu kebutuhan konsumsi, kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi. Coba Denita, kegiatan konsumsi itu apa? Selain makan dan minum, kegiatan konsumsi. Kegiatan yang menggunakan kebutuhan, contohnya siang. Iya, sudah. Sekarang Ibu Guru mau Najwa. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Merupakan kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, betul ya. Nah, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Itu dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Lalu apa saja contohnya? Contohnya apa? Iya, yang tidak membeli tahu apa kira-kira? Sayur. Apa yang lain juga? Snack. Yang snack itu langsung kita makan atau kita olah dulu? Makan. Kalau snack kita langsung makan, tidak kita olah ya. Kalau ini yang bahan setengah jadi. Misalnya tahu kita beli di pasar, kemudian diolah menjadi makanan jadi kemudian kita yang menyantapnya atau yang menikmatinya. Kemudian yang lain, misalnya pakaian. Pernah beli pakaian? Di mana kalian beli pakaiannya? Di pasar. Apakah di pasar aja? Di pasar modern. Di pasar modern. Contoh pasar modern itu di mana? Mall, pintar. Pernah ke epicentrum? Pernah ke mall?
Iya, mall itu adalah salah satu tempat orang jual beli juga ya. Itu adalah contoh pasar modern. Ada juga namanya pasar tradisional seperti di pasar Aik Mall. Di sana apa aja di situ? Ada nggak dagangnya? Ada dagangnya? Baju. Kemudian apa? Apa juga? Pindang itu ikan laut teman-teman ya. Iya. Kangkung, buah-buahan banyak sekali ya. Selain makanan dan minuman, kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia adalah menggunakan apa? Telepon. Kalian tahu telepon? Telepon. Apa juga? Pakaian. Apa juga? Alat tulis. Kalau mati lampu kalian beli apanya? Elektronik yang kita beli kalau misalkan lampunya konslet itu kita beli kabel. Kalau enggak kabel mungkin coknya ya, on off-nya mungkin ya. Iya, jenisnya ya. Kemudian yang membeli barang elektronik itu disebut dengan konsumen, atau kata lain dari kegiatan konsumsi itu adalah konsumen. Kita yang membeli itu maksudnya ya. Kita yang membeli itu di kegiatan konsumsi ini ya, itu disebut konsumen. Ada berapa tadi alurnya? Ada Yang pertama produksi. Pelakunya dinamakan apa? Produsen. Ya, produksi, kegiatan produksi. Kemudian pelakunya itu dinamakan produsen. Kemudian kegiatan yang kedua namanya apa? Distribusi. Kalau pelakunya disebut distributor. Betul sekali. Kemudian kegiatan yang ketiga namanya kegiatan konsumsi. Nah, dan pelakunya itu disebut dengan konsumen. Tujuan dari kegiatan produksi tadi adalah yang pertama adalah untuk memenuhi. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, itu adalah tujuan dari apa? Dari kegiatan ekonomi. Kembali ke jual beli ya. Ciri-ciri dari kegiatan jual beli ya. Yang pertama adalah terjadi pertukaran bank. Yang kedua ada proses pembayaran. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat ada uang yang ditukar. Kemudian yang kelima ada penjual dan ada pembeli. Nah, nanti ibu guru akan menyuruh kalian atau meminta kalian untuk kita simulasi tentang jual beli ya. Akan tetapi sebelum kita simulasi jual beli, ada baiknya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, kita simak dulu video ini ya. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Beras, terigu, minyak, dan sayuran. Adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mengadakan simulasi tentang jual beli ya.
Nah, ini kalian kerjakan kelompok ya. Denita sama ini ada sini, ada belakang ya. Nah, ini kalian diskusikan, kemudian dicatat di sini. Hasil diskusinya silakan dicatat di sini ya. 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 Ya, langsung dicatat ya. Hasil diskusinya kalian catat di sini. Di sini kemudian nanti ketua kelompoknya Ibu Guru suruh maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Silakan kalian diskusikan yang ini. Udah. Tablet. Udah ini? Ya. Produksi dia apa yang dikerjakan di sini. Kemudian distribusi yang dia bagaimana. Kemudian yang konsumsi ini bagaimana. Iya. Ya, silahkan ditulis di sini. Yang produksi kerjaannya apa di sini, ya? Iya, itu juga. Produksi ini apa kerjaannya? Kemudian distribusi itu apa? Kemudian konsumsi apa kerjaannya konsumen atau konsumsi itu? Ya, sudah jadi semuanya? Sudah. Ketua kelompok sudah siap untuk presentasi? Sudah siap, Uya? Iya, siap. Yang kelompok pertama maju dulu Azura dan Humaira. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya. Sekarang kelompok kedua, silakan maju Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Najwa, Siska, Mif, dan Jurin. Saya akan tentang ekonomi, yaitu nelayan menangkap ikan disebut dengan kegiatan produksi. Yang kedua, pelelangan ikan disebut dengan kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, ikan diangkut ke kota disebut dengan kegiatan distribusi juga. Dan pasar ikan juga disebut dengan kegiatan distribusi. Dan ibu belanja ikan dimasak ada di meja makan disebut dengan kegiatan konsumsi. Yang kedua, alur kegiatan ekonomi. Produksi adalah membuat makanan mentah menjadi makanan siap saji. Dan yang kedua, distribusi disebut dengan dia memasaknya atau menjual barang. Yang ketiga, konsumsi disebut dengan yang menggunakan barang atau menikmati barang yang sudah dibeli. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus juga untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 dulu apa 4? Kelompok 5 dulu. Ayo Pian, boleh maju ke depan. Boleh diajak nggak? Boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sofian, Afif, Adrian, Fikri, Maulana. Presentasi hasil diskusi pelayan menangkap ikan, kegiatan produksi. Pelelangan ikan adalah kegiatan distribusi. Yang diangkut ke kota adalah kegiatan distribusi. Pasar ikan adalah kegiatan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Iya. Sekarang kelompok 4. Silakan maju ketua kelompoknya. Waalaikumsalam. Iya, tepuk tangan untuk Rizky Akbar, kelompok 4. Ya, kelompok yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan maju,
kegiatan ekonomi. Produksi adalah dia memproduksi makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Distribusi, dia memasarkan atau menjual barang. Konsumsi, yang menggunakan barang atau menikmati barang yang dijual. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi kan berkelompok ya. Tadi berkelompok, sekarang perorangan ya. Ibu Guru bagikan, silakan kalian jawab sendiri-sendiri. Itu kerja sendiri-sendiri ya. Jangan bisik-bisik, silakan kerjanya sendiri-sendiri ya. Di bawahnya, biar jelas. Tulis lagi di bawahnya. Di bawahnya. Ini sih di sini. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah jadi semuanya? Belum? Sudah jadi semuanya? Ada yang belum? Ya, silakan lebih cepat ya. Pembelajaran kita tutup, kita simpulkan dulu ya. Apa dapatnya ilmu hari ini ya? Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yang pertama, kegiatan jual beli yaitu apa? Kegiatan untuk mendapatkan barang. Itu dimaksud dengan kegiatan jual beli. Kemudian syarat jual beli. Yang pertama apa? Ada penjual, ada barang. Kemudian ada uang, kemudian ada pembeli. Itu syarat jual beli. Kemudian kegiatan jual beli bisa kita lakukan di lingkungan rumah kita. Misalnya di pasar. Di mana juga? Di swalayan. Di mana juga? Toko. Kemudian warung. Ya. Nah, alur kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Oke, ini pelajaran kita hari ini Bu Guru cukupkan sampai di sini ya. Nah, nanti di rumah diulang-ulang kembali supaya tidak lupa. Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.